Ketika waktu sudah menunjukkan malam, Pak Wira berprofesi sebagai seorang pedagang bakso keliling, bersiap untuk berkeliling di desa. Langit berwarna kelabu pekat, awan gelap menggantung di atas kepala. Sementara angin dingin sesekali berhembus, membuat tubuhnya menggigil. Namun rasa dingin bukan hal yang asing bagi Pak Wira. Sudah bertahun-tahun ia menjalani profesi ini, dan segala macam kondisi cuaca sudah pernah ia hadapi. Ia menyiapkan gerobaknya seperti biasa, mengecek mangkuk, sendok, dan semua perlengkapan dagangannya. Aroma kuah bakso yang gurih menyebar dari panci besar yang beruap panas, seolah-olah mengundang siapapun yang kelaparan di malam itu. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, Pak Wira mulai berjalan keluar dari rumahnya, mendorong gerobaknya dengan perlahan. Seperti biasa, dia menyusuri jalanan di desa, menawarkan bakso dari pintu ke pintu. Terkadang singgah di warung atau rumah warga yang sudah menjadi pelanggannya. Namun malam itu ada perasaan yang tidak biasa yang mengganggunya. Jalanan di desa terasa terlalu sepi. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong saat dia lewat, malam itu tidak bersuara. Semua tampak hening, seolah seluruh desa tertidur lebih awal. Pak Wira mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan perjalanannya. Ia berbelok di tikungan yang jarang ia lalui, sebuah jalan kecil di pinggiran desa yang tidak terlalu ramai. Biasanya, ia menghindari tempat itu karena sepi pembeli. Tapi malam ini, entah kenapa ia merasa tergoda untuk melewatinya. Saat menyusuri jalan yang gelap dan diselimuti kabut tipis, ia mendengar sesuatu, suara keramaian dari jauh. Suara itu samar seperti suara orang-orang sedang berbincang, bercampur dengan tawa yang sesekali terdengar di angin malam. Awalnya Pak Wira berpikir mungkin itu hanya suara angin yang membawa gema dari desa lain. Namun rasa penasarannya kian memuncak. Ia memutuskan untuk mengikuti suara tersebut, berharap di sana ada pembeli yang bisa ia layani. Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas suara itu. Setelah beberapa lama, Pak Wira tiba di sebuah desa yang tampak ramai dan terang. Padahal ia yakin daerah ini biasanya sepi dan jarang dihuni. Desa itu tampak asing, namun tidak menyeramkan. Cahaya dari lentera-lentera kecil yang tergantung di sepanjang jalan membuat suasana desa terlihat nyaman. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dan di tengah desa ada sebuah pasar kecil yang dipenuhi oleh orang-orang. Suara tawar-menawar dan canda tawa memenuhi udara, menciptakan suasana yang meriah. Pak Wira merasa lega dan berpikir, inilah tempat yang tepat untuk berhenti dan berjualan. Ia membuka gerobaknya dan mulai memanaskan kembali kuah baksonya. Menyiapkan mangkuk dan sendok untuk melayani pelanggan. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan. Mereka berdiri di depan gerobaknya, namun tidak ada satupun yang berbicara.
hanya memberi isyarat dengan senyum dan anggukan. Anehnya mereka semua tampak sangat ramah, namun tak satu pun mengucapkan sepatah kata pun. Pak Wira tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia terbiasa melayani pembeli dengan segala macam tingkah laku. Pak Wira menyajikan bakso satu demi satu, melayani mereka yang datang. Setiap kali ia menyuguhkan semangkok bakso, orang-orang tersebut mengangguk puas dan membayarnya dengan kepingan-kepingan uang yang aneh. Bukan uang kertas seperti biasanya, melainkan koin yang terasa dingin di tangannya. Namun Pak Wira terlalu sibuk untuk memikirkan lebih jauh. Dalam waktu singkat, gerobaknya dipenuhi pelanggan dan semua dagangannya laris manis. Kuah bakso yang ia bawa habis tak tersisa. Bakso yang ia rebus lenyap dimakan para pembeli. Dan ia merasa sangat puas dengan hasil dagangannya malam itu. Namun keanehan mulai terasa ketika waktu berlalu. Langit di atas desa itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Dan kabut tebal mulai turun menyelimuti seluruh desa. Orang-orang yang tadi ramai tiba-tiba menghilang satu persatu tanpa suara. Seolah-olah mereka larut dalam kabut. Suasana berubah sunyi, meninggalkan Pak Wira sendirian di tengah-tengah pasar yang kini kosong. Hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba melingkupi Pak Wira, membuatnya merasa tidak nyaman. Merasa ada yang tidak beres, Pak Wira segera menutup gerobaknya dan bersiap untuk pulang. Namun saat ia mencoba menemukan jalan kembali, semua jalan yang ia lewati berubah asing. Jalanan desa yang tadi ia lalui kini tampak seperti labirin, dengan pepohonan yang seolah bergerak perlahan di balik kabut. Pak Wira mulai merasa panik, tapi ia terus berjalan, berharap bisa kembali ke jalan utama yang familiar. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berjalan, akhirnya Pak Wira melihat secercah cahaya dari kejauhan. Dengan penuh harap, ia mendorong gerobaknya menuju cahaya tersebut. Dan saat ia tiba, ia mendapati dirinya berada di jalan desa yang ia kenali. Tetapi jalan menuju rumahnya sangatlah jauh. Namun ia tak memperdulikan semua itu, karena rasa lega menyelimuti Pak Wira saat ia menyadari bahwa ia telah kembali. Ia pun berhenti sejenak untuk menarik napas. Tubuhnya lelah setelah perjalanan aneh yang baru saja ia alami. Ketika sampai di rumah, Pak Wira merasa sangat letih dan lapar. Memutuskan untuk memeriksa gerobaknya sebelum beristirahat. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat ke dalam gerobak. Semua bakso, mangkuk, dan kuah yang ia kira sudah habis terjual di desa asing itu ternyata masih utuh, seperti tidak pernah disentuh. Panci besar penuh dengan kuah panas yang beruap. Bakso-bakso masih tersusun rapi di dalam wadahnya. Pak Wira terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah semuanya hanya mimpi? Tapi ia ingat betul, uang koin dingin yang ia terima dari pembeli tadi masih berada di sakunya. Dengan tangan gemetar,
Ia mengeluarkan koin-koin itu dan memperhatikannya di bawah cahaya lampu. Koin-koin itu tampak tua dan usang, tidak seperti mata uang biasa. Sampai hari ini Pak Wira masih tidak tahu pasti apa yang ia alami malam itu. Setiap kali ia mendorong gerobaknya melewati tikungan yang sama, perasaan takut dan penasaran selalu menghantui. Meski begitu, ia selalu bersyukur telah kembali dengan selamat dari dunia yang tak kasat mata. Meskipun misteri tentang desa asing dan penduduknya yang hening masih terus mengusik di pikirannya.